Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suri Suhendri selaku dosen mata kuliah seminar praskripsi. Perkenalkan, nama saya Selvi Anggreni dari kelas S7A dengan NPM 2021-13595, program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya ingin menampilkan presentasi dari hasil proposal skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Eksplorasi Etnomatematika pada Tradisi Perhitungan Weton di Masyarakat Kampung Baluarti Solo dalam konteks penentuan hari baik membangun rumah. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini ada 6 poin. Yang pertama yaitu pendidikan. Tujuan pendidikan di Indonesia belum tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan belum tercapainya kualitas yang optimal dan tujuan pembelajaran yang sebelumnya juga belum terpenuhi. Menurut Mulansyah dan kawan-kawan tahun 2023 halaman 33. Yang kedua adalah matematika. Pemahaman dan konsep penguasaan matematika akan membantu meningkatkan kontribusi intelektual dan ekonomi bagi kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Tetapi pada realitanya, penguasaan siswa terhadap konsep-konsep matematika saat ini masih rendah. Bahkan beberapa konsep yang dipahami secara keliru. Menurut Solihah dan kawan-kawan tahun 2022 halaman 234. Yang ketiga yaitu pembelajaran matematika. Peserta didik dapat memahami penggunaan simbol-simbol dan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah. Upaya yang dilakukan adalah menggabungkan materi matematika dengan pengalaman sosial dan budaya peserta didik yang mencakup aspek seni dan budaya lokal. Yang keempat, budaya. Setiap budaya memiliki karakteristik khas seperti makanan, pakaian, atau bangunan yang memiliki makna atau filosofi tersendiri. Karena itu, konsep matematika pada dasarnya tidak terpisah dari budaya yang dihasilkan masyarakat. Menurut Abi tahun 2017 halaman 1. Selanjutnya yaitu etnomatematika. Objek elemen etnomatematika mencakup elemen budaya yang mengandung konsep matematika pada suatu masyarakat tertentu. Salah satunya perhitungan weton. Ternyata implementasi budaya dalam pembelajaran matematika masih sangat jarang ditemukan. Akibatnya peserta didik menjadi tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang keenam ada perhitungan weton. Perhitungan weton memiliki pengaruh terhadap matematika dalam kehidupan masyarakat, yaitu hal-hal yang kita temui dan alami sehari-hari. Namun, kenyataannya banyak masyarakat tidak menyadari bahwa aktivitas dan konsep matematika sebenarnya terlibat dalam praktik perhitungan weton. Menurut Novrianti tahun 2017 halaman 1. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana eksplorasi matematika pada tradisi perhitungan weton membangun rumah di Kampung Baluarti Solo. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi dan mendeskripsikan konsep etnomatematika pada tradisi perhitungan weton membangun rumah di Kampung Baluarti Solo. Selanjutnya adalah bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini ada hakikat etnomatematika yang dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengertian etnomatematika. Menurut Penny dan Baba tahun 2009 halaman 2, etnomatematika merupakan pendekatan yang sangat menjanjikan dalam membantu siswa mengeksplorasikan budaya mereka untuk memahami konsep-konsep matematika. Yang kedua yaitu ruang lingkup etnomatematika.
Ruang lingkup etnomatematika merupakan konsep-konsep matematika, cara berpikir, dan praktik-praktik yang tumbuh di dalam beragam budaya. Selanjutnya ada peran etnomatematika dalam pembelajaran matematika. Tanpa disadari, banyak budaya di sekitar kita yang sebenarnya mengandung nilai-nilai matematika, mulai dari tradisi lokal seperti tarian, makanan khas, permainan tradisional, hingga berbagai adat istiadat lainnya yang mencerminkan kekhasan daerah tersebut. Selanjutnya ada hakikat tradisi perhitungan weton membangun rumah. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejarah tradisi perhitungan weton. Menurut Rizaludin dan kawan-kawan tahun 2021, halaman 140, perhitungan weton yang berasal dari warisan budaya Jawa merupakan salah satu tradisi yang terus dilestarikan atau turun-menurun. Yang kedua, perhitungan hari baik membangun rumah. Proses perhitungan hari baik membangun rumah dimulai dengan menjumlahkan neptu atau nilai angka yang ditetapkan untuk masing-masing hari dalam seminggu. Misalkan Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan hari pasaran Jawa yaitu Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Pahing. Perhitungan ini dikenal sebagai aktivitas membilang dalam etnomatematika yang diikuti dengan aktivitas mengukur setelah nilai neptu dihitung. Yang ketiga adalah konsep matematika pada perhitungan weton membangun rumah. Perhitungan dalam tradisi Jawa, terutama dalam konteks menentukan hari baik membangun rumah, dapat dikaitkan dengan beberapa konsep matematika sebagai berikut. Kalau di sini saya hanya menyebutkan dua, yaitu yang pertama bilangan dan operasi penjumlahan, yang kedua yaitu teori bilangan dan sisa pembagian. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitiannya tersendiri akan dilaksanakan di Kampung Baluarti, tepatnya di Kelurahan Baluarti, Kecamatan Pasar Kliwon, Kabupaten Surakarta, Jawa Tengah. Dengan pertimbangan bahwa tema permasalahan dalam penelitian ini kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan serta terjadi di kampung tersebut berasal. Dan data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam dengan alasan seadanya kejadiannya dan orang yang melaksanakan kebiasaan tersebut. Selanjutnya ada waktu penelitian. Alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian tentang eksplorasi etnomatematika pada tradisi perhitungan weton di Kampung Baluarti dalam konteks penentuan hari baik membangun rumah ini dilaksanakan kurang lebih selama 5 bulan perkiraannya, mulai dari bulan November tahun 2024 sampai bulan April 2025. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena yang terjadi selama proses penelitian, serta cara perhitungan weton yang dilakukan pada waktu penelitian berlangsung. Objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek penelitiannya yaitu budayawan, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang berada di lingkungan Kampung Baluarti Solo. Teknik pengumpulan data terbagi menjadi 3, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi bertujuan untuk menemukan atau memperoleh data yang relevan dengan penelitian, khususnya mengenai etnomatematika pada perhitungan weton dalam konteks menentukan hari baik untuk membangun rumah dalam pembelajaran pembagian sisa. Selanjutnya ada wawancara. Penelitian ini memperoleh informasi melalui wawancara yang dilakukan secara tatap muka, baik secara offline maupun online, sehingga hasil wawancara dapat dianggap objektif. Yang terakhir ada dokumentasi. Peneliti menggunakan foto sebagai bentuk dokumentasi untuk memperoleh data. Teknik ini memanfaatkan foto untuk mendapatkan gambaran tentang penelitian
dan aspek lain yang berkaitan dengan penelitian. Instrumen penelitian di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, pedoman wawancara. Pedoman untuk memperoleh data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Yang kedua, pedoman observasi. Pedoman untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung. Yang ketiga, pedoman dokumentasi, yaitu memperoleh informasi dari berbagai sumber tertulis maupun responden atau masyarakat. Teknik analisis data di sini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada reduksi data, yaitu proses yang meliputi rangkuman pemilihan hal-hal pokok, fokus pada aspek-aspek penting, serta pencarian tema dan pola. Yang kedua ada penyajian data, yaitu kegiatan di mana sekumpulan informasi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti, kualitatif mulai mencari makna dari objek yang diamati, mencatat keteraturan pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Pada awalnya kesimpulan mungkin belum begitu jelas, namun seiring berjalannya waktu, kesimpulan tersebut akan semakin terperinci dan kuat. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.